para sahabat sekalian. Hari ini saya bersama Dr. Nugroho Abikusno, seorang akademisi dan juga peneliti ya di bidang kesehatan masyarakat. Nah, kebetulan juga Pak Nugroho, atau saya biasa memanggilnya Prof. Nugroho, adalah anggota dari PADI, ya, Perhimpunan Asuhan Demensia Indonesia. Prof. Nugroho adalah penerima beasiswa East West Center dan lulus program doktoral dari University of Hawaii at Manoa. Prof, selamat sore. Sore Pak Am. Ya, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih mengundang kami. Ya, sehat-sehat ya, Prof. Alhamdulillah Ya, sehat, syukur. Pak. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol mengenai penyakit kepikunan, ya. Itu istilahnya demensia ya di bidang kedokteran ya, Prof. Demensia ya. Demensia ya. Demensia. Oke, baik. Nah, ini karena populasi dari lansia di Indonesia juga mengalami peningkatan ya, Prof. Meskipun kita sedang dan demografi ya, di mana usia produktif lebih banyak. Nah, tapi tentu saja usia lansia ini juga dari tahun ke tahun akan terus bertumbuh ya, Prof. ya. Nah, salah satu yang kita kenali nih gejala umum di usia lansia ini adalah penyakit tadi, kepikunan atau demensia. Itu tanda-tandanya apa tuh, Prof. ya? Seseorang menderita kepikunan atau demensia. Ya, sebetulnya sih tandanya sih banyak ya. Tapi pada awalnya itu yang paling menonjol itu adalah lupa. Biasanya lupa akan menempatkan barang begitu ya. Kemudian sejenak lupa sebenarnya saya ini pada demensia juga ya. Nanti bisa saya jelaskan, tapi itu awalnya begitu mulainya ya. Kemudian lupa ada suatu momen gitu lupa. Sebenarnya saya harus apa sih gitu. Betul. Tadi itu saya barusan ini saya mau ngapain gitu ya. Lupa itu ya. Nah, jadi itu. Jadi sebetulnya itu dua itu ya paling apa ya, paling awal ya. Tapi penelitian yang saya kembalikan ke penelitian ya, karena itu bidang saya, itu menunjukkannya bahwa itu sebetulnya gejala itu sebetulnya sesuatu yang lazim lah ya, lumrah lah gitu ya. Tetapi sebenarnya sebaiknya jangan dibiarkan gitu ya. Jadi harus kalau saya bilang sih lebih di bagaimana kita mengendalikan atau mencegah gitu. Kalau tadi misalnya dikatakan diobati, ya barangkali ya untuk masa depan ya. Kalau misalnya mungkin ada istilah dalam tanda kutip obatnya gitu ya. Jadi yang tadinya orang sudah lupa sama sekali kemudian mengingat kembali, ya kemungkinan itu selalu ada. Tetapi pada saat ini kita itu fokusnya untuk bisa mengendalikannya, ya, atau paling sedikit mengurangi gejalanya gitu. Dan itu tentunya bisa dilakukan dengan terutama di dalam keluarga ya. Karena keluarga itu yang pertama kali akan mengalami ya, salah satu anggota keluarganya menunjukkan hal-hal tersebut. Jadi tidak boleh dibiarkan, tetapi juga harus dicari solusinya. Nah, solusinya itu bisa dari profesional tentunya yang paling berkompeten ya. Misalnya untuk ini psikiater misalnya ya, atau psikolog ya. Kalau gejalanya masih ringan, ataupun di masyarakat itu kan sudah ada ini ya, asosiasi ya, terutama yang namanya ALZI ya, Alzheimer Indonesia itu yang juga sudah banyak ya cabang-cabangnya di seluruh tanah air ini untuk bisa dapat untuk membantu mereka keluarga dalam ini ya, istilahnya
hidup dengan ODD, orang dengan demensia gitu. Oh, oke. Orang dengan demensia ya. Kayak istilahnya ODD gitu. ODD. Baik, baik. Itu dok, secara umum penyebabnya apa ya terjadinya demensia itu? Ya, kalau kita lihat dari aspek ini ya, itu biasanya kan proses penuaan itu kita selalu kembalikan ke siklus hidup orang per orang lah gitu ya. Baik, baik. Jadi misalnya di dalam siklus hidupnya pernah nggak orang itu misalnya mengalami trauma kepala gitu. Misalnya naik motor ya, kemudian ada kecelakaan ya, kepala terbentur, sempat hilang ingatan sejenak. Nah itu ya, jadi kemungkinan nanti kita harus waspada kalau sudah sudah menginjak masa tua itu akan timbulnya gejala-gejala itu. Tetapi bukan berarti bahwa gejala itu tidak akan muncul. Ya, pasti yang saya sebut yang dua itu biasanya muncul, tetapi mungkin secara alamiah mungkin timbulnya pada usia yang lebih lanjut gitu ya. Misalnya usia 85 tahun ke atas misalnya. Itu yang namanya demensia oleh karena usia ya. Senility ya. Tetapi yang menjadi masalah seperti apa yang dikampanyekan oleh teman-teman di LC itu adalah yang disebut Alzheimer. Jadi demensia yang timbul lebih awal. Lebih awal, dan kalau tidak ditangani, terutama di sini bukan secara profesional tapi dari keluarga itu sendiri, maka nanti terjadi demensia itu yang tadinya seharusnya pada usia yang lebih lanjut terjadi lebih awal gitu. Misalnya usia 30-40 tahun misalnya sudah mulai ini. Jadi itu sudah perlu ini. Dan sebetulnya kalau ditanyakan bagaimana kita menangani, ya tentunya adalah saya kembalikan lagi ke perilaku hidup sehat. Ya, karena nanti di sana banyak sekali ya yang berpengaruh ya. Pengaruh dari perilaku yang tidak sehat terhadap menjadi risiko timbulnya demensia. Ya. Jadi tadi satu mengenai trauma kepala. Kemudian juga ini yang ada hubungannya dengan hipertensi ya. Hipertensi, kemudian diabetes ya. Yaitu nanti larinya ke arah jantung dan stroke, terutama stroke lah ya. Jadi orang itu yang misalnya pasca stroke itu kemungkinan juga bisa mengalami ini. Nah, satu lagi yang paling sering dan sering kita nggak pernah ini ya perhatikan atau kita pernah lihat tapi kita tidak perhatikan adalah ketika terjadi kehilangan orang yang dicintai. Gitu. Baik. Jadi dengan adanya kesedihan yang berlanjut sehingga terjadi hal-hal yang menyangkut kognitif sebetulnya yang sifatnya ringan, tetapi apabila dibiarkan itu bisa lambat laun jadi demensia. Dan demensia itu sebetulnya masa dari ringan sampai berat itu kalau misalnya di Alzheimer itu lebih dipercepat gitu. Tetapi kalau pada demensia yang umum yang kita ketahui itu biasanya kalau yang namanya yang kita sebetulnya ingin bisa kendalikan adalah sampai di taraf yang gejalanya yang tadinya ringan menjadi menengah menjadi berat. Jadi di masa yang diperpanjang itu yang menengah itu, ya, di gejala yang menengah itu, sehingga dia tidak masuk ke berat. Kalau udah berat, itu mungkin nggak bisa ditangani lagi oleh keluarga. Jadi harus nanti di institusi gitu. Nah, Prof, ini gejala demensia ini masyarakat kita sudah banyak ya secara ini data. Dari datanya terakhir data juga dari Alzheimer's Disease International ya, itu kan dia seperti lembaga, dia semacam NGO internasional yang diberikan mandat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa WHO untuk memantau ya
di berbagai negara itu. Nah, terakhir kan catatannya adalah 1 sampai 1,5 juta ya. Oh, cukup di banyak. Indonesia ya. Tapi itu nanti ketika kita sudah sampai 2030 ya, pada akhir dari SDG, kemudian mungkin sampai kita Indonesia Emas itu, mungkin kita akan lebih meningkat lagi ya. Jadi bisa sampai 200 maupun sampai 400 juta ya. Yes. 400 juta apa nih, Prof? Orang, lansia. Oh, di level... Di Indonesia, nasional. Oh, ya. Dengan asumsi nanti penduduk akan kan 400 juta. Ya, apabila dibiarkan aja, ini kan prospektif okay. ya. Apa deh? Ya. Jadi ya sangatlah penting untuk ya dikendalikan, dicegah atau dikendalikan, tapi di level keluarga kita masing-masing. Iya. Wah, secara kuantitas ini mengkhawatirkan kalau gitu, Prof. Ya, jumlahnya kalau tidak tindakan apa-apa bisa sebesar itu, ya? Iya, besar. Bisa ratusan juta terkena. Enggak, cuman ini aja. Sekitar ya sekarang kan 1 atau 1,5 sampai 2. Paling ya sekitar 3-4 juta lah. Oke. Ya, jadi dia berlipat ganda aja gitu. Tapi itu apabila dibiarkan gitu. Jadi yang tadi maksud itu apabila dibiarkan ya, Prof. Itu kan forecasting kan, mereka bikin ini ya di dalam komputer itu mereka ini kan bikin estimasinya gitu. Estimasi melalui komputer apabila dibiarkan ya. Jadi ini penting sekali untuk melakukan pencegahan. Iya. Ya. Dan ini terakhir nih, Prof, karena kita bicara tentang tadi ya mengerikan juga forecasting kalau tanpa ada tindakan. Jadi upaya nih antisipasi untuk pencegahan sampai kemudian juga penting kan upaya untuk mengurangi atau melakukan penyembuhan itu. Apa yang ingin Prof sampaikan nih kepada masyarakat? Ya, paling sedikit kita mengenali ya. Kemudian kita juga tahu di mana kita bisa memperoleh ini ya bantuan secara profesional ya. Dan juga di sini ada ini ya support grupnya ya untuk ODD yaitu di ALSI. Saya kira di Jakarta juga ada ya. Saya kira misalnya yang ada di kantor terakhir saya tahu mereka ada di ini Atmajaya itu. Ya, di dekat situ tuh apa? Semanggis itu. Itu ada kantornya di situ dari ALSI Jakarta gitu ya. Dan ALSI pusat juga saya kira di situ juga gitu. Jadi di situ untuk bisa ini mereka juga kalau tidak salah ada hotline-nya juga ya. Jadi kalau misalnya mau minta advice gitu bisa disampaikan di sana. Secara online bisa ya. Ya. Tapi ini generasi muda nih yang belum masih jauh ya ke usia lanjut. Ini juga gaya hidup sehat mempengaruhi ya, Prof. Jadi iya jelas. Dari awal ini memang harus dibuat kesadaran ya bahwa masa depan itu lansia itu akan tiba pada saatnya. Ya, dan pada saatnya mereka kan yang menjadi sebagian baby boomers pada saat itu kan mereka kan milenial itu kan. Iya betul. Menarik nih, Prof. Jadi terima kasih nih atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat ya yang menonton. Sampai ketemu lagi, Prof, di acara sesi berikutnya. Terima kasih dan salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.